Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang kedua. Pada hari ini kita akan masuk pada materi inisiasi yang pertama, yaitu mengenai kerangka teoritis dari konsep ekonomi pembangunan dan aplikasinya. Pada hari ini kita akan membahas apa saja. Jadi deskripsi materi inisiasi yang pertama. Di materi inisiasi kita yang pertama ini kita akan mempelajari definisi dan konsep ekonomi pembangunan sebagai sebuah cabang dari ekonomi pembangunan itu sendiri, serta mencakup beberapa pendekatan dari cabang ilmu ekonomi lainnya seperti misalnya ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian kebijakan ekonomi publik dan lain-lainnya. Selain itu juga di materi inisiasi yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana dinamika perubahan tata pemerintahan khususnya di Indonesia pasca otonomi daerah dan kebijakan fiskal. Kemudian unsur demokrasi ini memang tidak bisa dipungkiri mewarnai proses pembangunan dan menentukan pembangunan itu sendiri, sehingga sangat relevan kita bahas dalam pembahasan tersendiri di sesi ini. Nah, apa saja capaian pembelajaran umum di materi inisiasi yang pertama? Jadi setelah mempelajari materi inisiasi yang pertama ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan beberapa evolusi dari kerangka teori ekonomi pembangunan, mulai dari konsep ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua sampai dengan saat ini, serta isu-isu dan masalah yang melekat dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, kemudian capaian pembelajaran khusus. Tujuan khusus setelah Anda mempelajari materi inisiasi yang pertama, yaitu diharapkan kalian mampu menunjukkan yang pertama kerangka teori yang mendasari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kalian harus mampu membedakan konsep dari pertumbuhan dan konsep dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan pemikiran teori pembangunan serta isu dan masalah pembangunan. Jadi apakah kalian bisa melihat beberapa fenomena masalah pembangunan yang ada di sekitar kita gitu ya. Seperti misalnya masalah kemiskinan, pengangguran gitu ya, kemudian masalah-masalah ketimpangan pendapatan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu indikator ekonomi pembangunan yang digunakan dalam menilai kinerja ekonomi pembangunan suatu negara. Nah, kita mulai pada kerangka konsep yang pertama, yaitu kerangka teori, isu, serta masalah ekonomi pembangunan. Seperti kita ketahui bahwa konsep ekonomi pembangunan ini muncul pada akhir Perang Dunia Kedua, ya, sebagai salah satu efek samping dari gelombang kemerdekaan yang dialami oleh banyak negara yang mayoritas memulai pembangunannya setelah kemerdekaannya. Jadi di awal masa sebelum Perang Dunia itu kita memang menggenjot ya pertumbuhan ekonomi di mana-mana, semua negara di dunia. Jadi mereka mengeksploitasi sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi ya. Pada akhirnya banyak negara-negara yang kaya akan sumber daya tapi kemudian mereka miskin. Kenapa? Karena ketika terjadi gejolak resesi ekonomi dunia, mereka kolaps gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya Perang Dunia, setelah Perang Dunia Kedua ini, banyak negara kemudian sadar bahwa adanya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak serta-merta mendefinisikan bahwa mereka semua sudah sejahtera ya. Jadi angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata kemiskinannya juga tinggi seperti itu. Jadi kemudian setelah kemerdekaan itu banyak negara yang kemudian ingin melihat meredefinisi kembali konsep dari pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, istilah pembangunan ini didefinisikan sebagai suatu upaya mekanisme perubahan tersistem menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita ingin sesuatu
yang lebih baik untuk masyarakat. Masyarakat lebih sejahtera, masyarakat memperoleh pendidikan yang sama, yang equal antara mereka yang tinggal di pusat kota dengan mereka yang ada di daerah gitu ya. Mereka yang tinggal di pusat pemerintahan dengan mereka yang ada di wilayah-wilayah yang ada di daerah perbatasan, misalnya seperti itu. Jadi kita ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembangunan juga didefinisikan sebagai upaya meningkatkan standar hidup sosial ekonomi masyarakat ya, melalui pertumbuhan dan perubahan ekonomi tradisional yang awalnya hanya mengandalkan sumber daya alam, jadi menjual misalnya panen, menanam padi kemudian panen hanya dijual itu saja tanpa berpikir apa yang bisa diolah terlebih dahulu agar memperoleh nilai tambah gitu ya. Atau misalnya menjual, menebang kayu gitu ya, kayunya kemudian dijual, diekspor. Nah, seandainya itu diolah gitu ya menjadi entah itu kerajinan, entah itu barang-barang yang memiliki nilai tambah gitu ya. Jadi dari masyarakat yang tradisional menjadi perekonomian yang modern yang menerapkan teknologi dan pengetahuan. Jadi ada nilai tambah yang kemudian dihasilkan dari upaya untuk mengelola sumber daya alam seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk pada materi bagaimana sejarah evolusi pembangunan. Ya, tadi saya sudah menceritakan di awal bahwa perkembangan ekonomi pembangunan ini tidak kemudian tiba-tiba ya. Jadi ada proses sebelumnya yang melatar belakangi sebelumnya kemudian bisa hadir ekonomi pembangunan ya. Jadi pertama kali pandangan tradisional ya, pertama kali ukuran pertumbuhan ekonomi ini pada mulanya adalah pendapatan per kapita ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi klasik ya, ekonomi klasik Adam Smith, tokoh-tokoh pemikiran teori ekonomi klasik bahwa untuk melihat pembangunan suatu negara itu dilihat dari pendapatan per kapitanya, dilihat dari pertumbuhan ekonominya gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata tidak hanya di negara maju ya, di negara berkembang juga mengalami suatu fenomena bahwa kenapa ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kenapa angka kemiskinannya juga tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian pendapatan per kapitanya tinggi, tapi juga distribusi pendapatannya itu semakin melebar antara mereka yang tinggal di kota dengan mereka yang tinggal di desa. Mereka yang punya sumber daya alam yang besar, yang melimpah, misalnya di desa gitu ya. Tapi kenapa mereka miskin? Kenapa mereka nggak bisa mengakses sumber daya itu justru? Nah, itu awal mula konsep kenapa konsep dari pembangunan ekonomi ini kemudian muncul. Nah, kemudian pada tahun 60-an ini negara sedang berkembang kemudian menyadari bahwa angka pertumbuhan atau growth itu tidak selalu identik dengan pembangunan atau development, atau lebih misalnya kita ingin lebih spesifik bahwa tidak identik dengan kesejahteraan ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini merupakan syarat perlu atau necessary condition, tapi tidak mencukupi atau sufficient dan belum cukup bagi proses pembangunan ya. Jadi itu hanya syarat perlu saja, tapi tidak cukup hanya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja gitu ya. Nah, pada tahun 60-an kemudian berkembang pemikiran-pemikiran baru tentang konsep ekonomi pembangunan ya. Negara-negara sedang berkembang kemudian meredefinisi kembali
pembangunan itu tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau angka pendapatan per kapitanya saja. Nah, kemudian selanjutnya setelah negara-negara negara sedang berkembang itu kemudian mereka merdeka gitu ya, Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia, dan negara-negara sedang berkembang lainnya itu mereka merdeka dengan semangat memerdekakan dari penjajah gitu ya. Mereka kemudian meredefinisi kembali ya adanya paradigma pembangunan. Variasi definisi pembangunan ini berdasarkan pengalaman histori masing-masing negara. Jadi terdapat perbedaan interpretasi pembangunan ya. Misalnya Indonesia kita sudah dijajah sangat lama oleh Belanda, kemudian Jepang gitu ya. Tentu kita punya histori yang berbeda dengan definisi pembangunan kita tentu berbeda dengan misalnya Malaysia. Atau misalnya negara lain yang kemerdekaannya itu tidak sama seperti kita ya. Untuk memperolehnya harus dengan perang, mengangkat senjata. Ada juga negara yang kemudian memperoleh kemerdekaannya itu tidak sesulit itu ya, diberikan kemerdekaan oleh penjajah gitu ya. Nah, definisi interpretasi pembangunan ini berbeda-beda tergantung dari histori yang melekat pada negara masing-masing. Jadi interpretasi definisi dari pembangunan masing-masing negara otomatis berbeda. Nah, contohnya paradigma pembangunan mengenai gender. Gender ini tentang perempuan ya, feminis gitu ya, bahwa perempuan ini dia harus setara gitu ya. Kalau di Indonesia kita punya ruang ya, tapi kalau misalnya di negara lain gitu ya, yang memiliki konsep yang berbeda dengan Indonesia, misalnya di Malaysia, definisi perkembangan tentang gender, isu gender tidak sebesar seperti di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian paradigma tentang governance, tentang kelembagaan, bahwa suatu negara kalau seandainya kelembagaannya itu tidak baik, maka dia akan menghasilkan pembangunan yang korup seperti itu ya. Nah, kemudian paradigma pembangunan misalnya pengembangan spasial wilayah gitu ya. Ini juga merupakan paradigma pembangunan yang baru, bahwa ternyata untuk membangun suatu daerah itu tidak hanya melulu membicarakan masalah ekonomi, tapi ada aspek spasial, aspek ruang gitu ya, yang melingkupi gitu ya, yang berpengaruh terhadap pembangunan gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan pada sesi selanjutnya kita akan mereview materi inisiasi yang pertama melalui kegiatan belajar 1. Berikut ini akan Ibu berikan beberapa contoh data pertumbuhan ekonomi global pasca COVID-19 kuartal 1 sampai dengan 4. Ini sumbernya dari Bloomberg tahun 2019. Jadi ini data terbaru ya. Nah, silahkan Anda coba analisis data tersebut dari sudut pandang pembangunan ekonomi dunia pasca COVID-19 ya. Jadi di sini ada data dari Bloomberg ya. Beberapa negara sudah mengalami resesi. Ya, jadi nggak hanya Indonesia ya, beberapa negara di dunia ya sudah mengalami resesi. Nah, ini di sini ada data seperti misalnya di Amerika ini mulai dari kuartal 1 ya, kuartal 1 ini sudah minus 9,7% ya. Nah, kemudian Inggris di sini dia sudah sampai dengan kuartal 3 ini sudah kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini sudah minus 15,4% ya. Nah, sedangkan di Eropa lainnya seperti di Jerman ini sudah minus 11,2%. Nah,
yang paling parah di Eropa itu adalah di Prancis. Sampai dengan kuartal ketiga ini dia sudah pertumbuhan ekonominya sudah mencapai minus 17,2%. Jadi ini sudah sangat kritis ya sebetulnya. Nah, sedangkan di negara negara maju lainnya, Jepang yang ada di Asia, ini dia sudah 8,3% ya pertumbuhan ekonominya. Nah, seperti negara-negara yang Asia lainnya, di sini Tiongkok minus 6,1, Malaysia minus 8,0, dan Indonesia di sini lebih kecil ya dibandingkan negara yang lain, yaitu sudah mencapai minus 3,1. Jadi dibandingkan dengan negara lain, sebetulnya kita masih dalam kondisi yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, silakan nanti Anda coba analisis ya dari sini, dari data ini adalah data outlook pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia ya per tahun ya. Jadi dari kuartal ke-1 sampai dengan kuartal ke-3. Nah, silakan Anda coba analisis data ini dan Anda bandingkan dengan kondisi fakta yang ada di berita gitu ya, yang Anda temukan di berita. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakan atau menganalisis tadi ya yang Ibu sampaikan di tugas tadi itu adalah petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, Anda coba membaca kembali konsep dari indikator pembangunan ekonomi ya. Tadi Ibu sudah menyinggung soal pendapatan per kapita, kemudian pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ekonomi tradisional yang berorientasi ekonomi ya. Anda bandingkan dengan kondisi fenomena yang terjadi di berita yang terupdate pada hari ini gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, ini adalah materi awal di materi inisiasi kita yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan baca kembali buku-buku yang kita pegangan kita adalah Anda bisa membaca dari buku Prof. Lincoln Arsyad gitu ya, Ekonomi Pembangunan, atau juga bisa membaca buku ekonomi pembangunan lainnya. Terima kasih. Jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.